Ini dia, dicari dari tadi. Ayo kita es krim dulu. Ih, stres banget tuh, kayak kenapa tuh? Sud. Cerita dong, kenapa, ada apa? Bang, Unta. Waduh, sabar. Kita gimana kalau es dulu aja, tenangin pikiran dulu aja ya. enak nih. Lagi pada makan. Sini Joy, temenin Duduk ya. temenin kita nih, kasihan nih lagi. Kenapa? stres banget. Mau tahu? Tusuk. Bawa apa, Mon? Mie. Jagung. Kok enak? Jadi, apakah mungkin untuk membuat mie dari jagung? Mari kita cari tahu. Jawabannya mungkin. Sangat mungkin untuk kita membuat mie jagung di Kabupaten Muna melalui program G2RT. Untuk proses lebih lanjut, mari kita lihat. Halo guys. Halo semua, namaku Migung. Aku adalah karakter imajinasi dari pikiran Mau. Maaf nona-nona, apakah bisa pergi sebentar? Saya mau fokus cari ide demi modal masa depan kita nanti. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Maaf atas distraksinya, aku ingin menceritakan tentang desaku. Desaku ini memiliki pemandangan yang indah yang terletak di Desa Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Di desaku terdapat berbagai macam komoditas unggulan, salah satunya adalah jagung. Produksi jagung di Kabupaten Muna terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, produksi jagung di Kabupaten Muna mencapai 52.231 ton, naik dari 45.797 ton pada tahun 2021. Jagung yang dipanen akan dijadikan sebuah produk olahan, yaitu mie jagung yang kaya rasa, bergizi tinggi, dan sehat. Mie jagung ini merupakan salah satu kearifan lokal desaku yang berpotensi untuk manfaat bagi ekonomi desaku. Dalam menjalankan bisnis jagung, saya memiliki ide untuk menjalankannya dengan konsep G2RT. Apa itu G2RT? G2RT adalah suatu gerakan revolusioner yang dipelopori oleh Bu Rika Fatimah. G2RT adalah merupakan wujud inovasi sinergi gerakan gotong royong dan wirausaha desa yang hendaknya akan membawa kearifan lokal Indonesia ke peringkat dunia. Dalam G2RT terdapat 4 pilar, yaitu Tetra 1. Rantai wirausaha merupakan pendekatan baru pemetaan kondisi kewirausahaan menggunakan filosofi rantai pasokan untuk meningkatkan nilai keseluruhan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Tetra 2, pasar wirausaha merupakan inovasi sektor pasar non-kompetisi melalui identifikasi kebutuhan wirausaha pada setiap tahap perkembangannya dengan memproyeksikan aktivitas pasar dalam komersialisasi bersama untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Tetra 3, kualitas wirausaha merupakan praktik terbaik keputusan dan proses bisnis melayakkan kebutuhan, keinginan, dan harapan wirausaha secara berkelanjutan dalam pasar kompetisi. Dan yang terakhir, Tetra 4, merek wirausaha merupakan pemeliharaan produk ikonik melalui strategi mendorong pertumbuhan dan perkembangan wirausaha menggunakan pendekatan nilai atau aspirasi merek ikonik dengan keistimewaan kebijakan pemangku kepentingan. Dari keempat pilar tersebut, ide yang saya miliki adalah terkait supply chain management yang erat hubungannya dengan Tetra 1 dan Tetra 2. Kemudian, ide quality management yang erat hubungannya dengan Tetra 3. Harapannya dengan menjalankan konsep bisnis yang mengedepankan ini dapat mempermudah proses bisnisnya dan meningkatkan ekonomi lokal desa. Oh iya, fun fact, teman-teman tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu produsen jagung terbesar di dunia? Jadi, saya yakin bahwa usaha untuk mengelola jagung menjadi mie jagung bakal menjadi usaha yang meningkatkan nilai jual dari jagung tersebut. Untuk proses pengelolaannya sendiri ialah sebagai berikut. Dimulai dari pembuatan tepung jagung, yaitu pemisahan bonggol jagung. Lalu digiling kasar, kemudian memisahkan kulit ari dengan menampah, lalu dikeringkan di matahari, kemudian digiling halus kembali sampai menjadi tepung jagung. Kalau sudah jadi tepung jagung, langsung kita masuk ke tahapan pembuatan mie jagung ya. Pertama, campur tepung
jagung dengan tepung tapioka. Campur kedua tepung hingga merata ya. Kemudian beri penyedap rasa pada kedua tepung tersebut. Selanjutnya, larutkan tepung dengan menggunakan air sampai tepung terbentuk menjadi adonan ya. Kemudian, uleni adonan sampai adonan menjadi kalis. Lalu, teman-teman bisa menakar adonan sesuai keinginan teman-teman. Kemudian, rebus adonannya ya. Lalu, giling adonan dengan mesin penggiling dan iris adonan hingga membentuk menjadi mie. Terakhir, mie jagung asli Muna bisa langsung dikonsumsi. Bagi UMKM di Desa Maligano, Kabupaten Muna, kami ingin merekomendasikan yang pertama, pendekatan Six Sigma untuk meningkatkan kualitas mie jagung. Six Sigma ini sudah digunakan banyak perusahaan ternama seperti Motorola, Google, dan Unilever. Mengapa Six Sigma? Dengan Six Sigma, kita dapat mendeteksi apa yang memperlambat proses produksi dan bagaimana memperbaikinya. Dengan menggunakan alat sederhana seperti defect check sheet dan flowchart agar dapat dengan mudah memantau dan meningkatkan proses produksi, menghemat waktu, dan menghasilkan produk yang lebih memuaskan pelanggan. Yang kedua adalah GMP. GMP atau Good Manufacturing Practice adalah aturan-aturan khusus yang harus diikuti oleh perusahaan yang membuat produk makanan, obat-obatan, atau suplemen kesehatan. Prinsip GMP dirancang untuk memastikan bahwa produk yang dibuat aman, bersih, dan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi. Terdapat 10 prinsip pada GMP. Yang pertama, desain tempat kerja yang bersih dan aman agar produknya bagus. Selanjutnya, bikin aturan kerja biar produksinya rapi. Pantau dan kontrol sesuai aturan itu. Selanjutnya, pastikan produk bagus dengan aturan kontrol kualitas. Selanjutnya, tempat simpan barang harus bersih dan teratur. Jaga suhu dan kelembapan agar barangnya bagus. Jangan lupa atur urutan barang. Selanjutnya, hindari hama dengan cara aman. Lindungi tempat dan barang dari hama, tapi jangan lupa jaga lingkungan juga. Kasih tahu teman-teman cara jaga kebersihan. Ada wastafel dan sabun untuk cuci tangan di tempat kerja. Kemudian, alat kerja harus dirawat dan dibersihkan teratur, biar semuanya selalu bagus. Selanjutnya, atur cara buang sampah dengan benar, pisahkan yang berbahaya dan yang enggak. Kalau bisa, daur ulang sampah. Selanjutnya, beri pelatihan tentang cara kerja yang benar, biar semua tahu dan jadi ahli. Yang terakhir, kasih tahu yang beli tentang produk makanan dan cara simpannya, pakai label, brosur, atau internet. Terkait GMP, ada 2 sertifikat yang dapat dilakukan, yaitu sertifikasi BPOM dan sertifikasi halal. Sertifikasi BPOM untuk produk pangan UMKM adalah proses di mana produk makanan yang dibuat oleh usaha mikro, kecil, dan menengah diuji dan mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Indonesia. BPOM memastikan bahwa produk tersebut aman, sehat, dan memenuhi standar keamanan pangan. Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Ada 3 pihak yang pastikan produk halal. Yang pertama ada BPJPH, kemudian ada LPPOM MUI, dan MUI. Mereka melihat, uji, dan tentuin produk halal atau enggak. Yang terakhir adalah tes produk. Saat ini pasar mie masih dikuasai oleh perusahaan besar seperti Indofood diikuti dengan Wings. Namun, masih ada sekitar 8% yang dapat dimasuki oleh perusahaan baru atau UMKM, salah satunya produk mie jagung dari Muna. Data statistik diambil dari jumlah penduduk di Kabupaten Muna yang menunjukkan bahwa target pasar di industri ini adalah 51% wanita dan 49% laki-laki dengan usia mayoritas berada di antara 20-34 tahun yang memiliki kecenderungan menyukai mie gurih kenyal dan juga sedikit pedas sehingga diharapkan mie jagung dapat diproduksi dengan kualitas yang baik, enak, namun juga tetap sehat agar dapat bersaing di pasar. Tes produk dilakukan untuk mendapat umpan balik produk seperti apa jenis mie yang digemari di pasar. Kami membuat kuesioner untuk dapat menangkap yang difavoritkan oleh target konsumen.
Dalam rantai pasok mie jagung akan lebih baik dilakukan dalam bisnis UMKM dengan menerapkan low cost strategi yang meliputi yang pertama, kriteria dalam pemilihan supplier, yaitu harga yang rendah adalah pertimbangan utama dalam memilih supplier guna menekankan biaya produksi. Kemudian, supply chain inventory dengan memanfaatkan BUMDes dan koperasi setempat sebagai tempat penyimpanan bahan dan produk jadi sebelum dipasarkan. Yang ketiga, jaringan distribusi, memilih transportasi yang jangkau. Dalam penjadwalan produksi mie jagung digunakan konsep joint scheduling chart. Harapannya, dengan menerapkan ini, proses produksinya lebih efisien dan efektif serta sesuai yang dibutuhkan untuk pasar. Mie jagung yang telah diproduksi akan didistribusikan dengan motor, becak angkut, mobil barang untuk jalur darat, dan menggunakan kapal untuk jalur perairan. Jaringan distribusi ke daerah-daerah sekitar sebagai contoh dapat digunakan Raha. Tujuan distribusi untuk penjualan produk mie jagung ini ialah toko kelontong, koperasi desa, minimarket, supermarket, kafe, rumah makan, dan daerah setempat. Untuk meningkatkan pangsa pasarnya, ide strategi yang dapat dilakukan ialah yang pertama, pemasaran menggunakan sosial media. Pemasaran produk mie jagung melalui Instagram, TikTok, dan lainnya. Tujuannya untuk mengenalkan produk lokal yang ikonik dari daerah Maligano. Yang kedua, pameran dan event lokal. Pameran dan event lokal yang dilakukan di daerah tersebut maupun luar Maligano. Partisipasi pada acara tersebut mendorong pengunjung pameran untuk mencoba secara langsung dan memberikan feedback terhadap produk mie jagung. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan UMKM setempat. Penawaran produk kepada pihak UMKM seperti warung atau toko kelontong, kafe, dan rumah makan memberikan pilihan terjangkau kepada pihak-pihak tersebut sehingga membantu dalam membangun jaringan baik secara bisnis to bisnis maupun distribusinya. Harapannya dengan ide-ide yang saya miliki dapat menghasilkan bisnis yang menguntungkan dengan memanfaatkan konsep gotong royong G2RT yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku-pelaku bisnis setempat, dan investor-investor dari dalam maupun luar daerah. Selain itu, semoga dengan bisnis dapat membuka lapangan kerja baru bagi daerah dan meningkatkan daerah Desa Muna. Oke deh guys, mungkin itu dulu sharing ide bisnis kali ini. Bye-bye, saya selalu ya kawan-kawan. Oke. Iya, it's okay. Kamu lama? Enggak, baru 10 menit. Kamu mau ngomong apa? Perihal utang. Aku punya ide. Gimana kalau kita balik ke kampungku di Muna, terus kita ngejalanin bisnis. Aku ada bisnis tentang mie jagung. Gimana? Kamu tertarik gak? Iya, tertarik. As long as I'm with you. Oke. Oke. Berarti nanti kita di sana menjalani bisnis, hidup bersama dan bahagia selamanya.